Oh ya, sebelumnya terima kasih udah beri saya kesempatan. Nama saya Muhammad Ismaru. Saya biasa di kantor dipanggil Aziz. Saya tanggal lahir 31/10/99. Kebetulan mungkin saya baru di Kejaksaan juga. Saat ini saya dinas di Kejaksaan Agung dan penempatan saat ini di Kejaksaan Negeri Bengkayang di Kalimantan Barat. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak dinas di Kejaksaan itu? Jadi kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kami karena kan awal pendidikan itu di Jakarta, kemudian saya berangkat ke Kalimantan Barat, terus ada pendidikan lagi, kemudian baru masuk ke Satker itu sendiri di Kejaksaan Negeri Bengkayang. Gitu, Pak. Bapak di bagian apa ini dinasnya? Saat ini saya di bidang intelijen, khususnya di bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan saya menjabat sebagai analis penuntutan, Pak. Kalau sebelumnya saya di bidang tindak pidana umum. Baik, kan setiap perusahaan atau setiap pemerintahan itu kan pasti punya struktur organisasinya sendiri ya kan Pak? Yeah. Boleh nggak dijabarkan struktur organisasi untuk divisi Bapak sendiri? Iya, sebelumnya saya ini tetap ikut kan namanya Kejaksaan itu ada namanya di kantor pusat kami di Jakarta, yaitu Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, kemudian ada juga Wakil Jaksa Agung dan jajarannya, yaitu contohnya Jaksa Agung Muda. Nah, kemudian di tingkat provinsi, jadi setelah tingkat pusat juga ada tingkat provinsi, di tingkat provinsi itu sendiri ada kantor Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, itu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di masing-masing kota atau kabupaten itu ada namanya Kejaksaan Negeri, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, contohnya saat ini saya di Kejaksaan Negeri, jadi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Di bawah Kejaksaan Negeri ada juga namanya cabang Kejaksaan Negeri. Namun itu hanya beberapa daerah tertentu, Mbak. Nggak semua kota ada cabang Kejaksaan Negeri. Boleh dijelaskan itu jobdesk-jobdesknya apa saja? Ya, sebenarnya kalau jobdesk kami itu kan masing-masing bidang itu beda. Kalau di kami ini di intelijen ini kita ada litbanggal, artinya ada penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Jadi penyelidikan itu di mana kita misalkan ada terima aduan atau dari masyarakat terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi. Nah, kita untuk melakukan penyelidikan, Mbak. Tapi kalau kita bahwa adanya unsur tindak pidana, maka kita bisa melakukan penyidikan. Nah, penyidikan artinya itu bisa kita terus gitu, Pak. Nah, atau pengamanan itu macam jenisnya. Contohnya ketika ada sidang yang memang itu berpotensi adanya kericuhan. Nah, kita itu fungsi dari intelijen, intinya pengamanan terhadap sumber daya organisasi atau biasa disingkat PAM-SDU. Nah, itu jadi kita melakukan pengamanan kepada jaksa-jaksa yang sidang, yang berpotensi sidang tersebut akan adanya kericuhan gitu, Pak. Nah, kalau penggalangan ini sebenarnya sama saja dengan kita mencari data dan mencari informasi gitu, Pak. Berarti pemegang kekuasaan tertinggi atau pemimpin tertinggi yang paling didengarkan gitu. Aturan-aturannya itu di posisi yang mana gitu, Pak, berarti? Jadi untuk pimpinan di kantor kami, karena saya di Kejaksaan Negeri ini, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, di bawahnya Kepala Kejaksaan Negeri itu kan ada bidang-bidang yang dimana dipimpin oleh Kepala Seksi, gitu, Pak. Namanya kalau di saya, jadi karena saya bidang intelijen atau seksi intelijen, Kepala Seksi Intelijen, gitu, Pak. Nah, di bawahnya Kepala Seksi Intelijen itu ada namanya Kepala Subseksi atau biasa disingkat dengan Kasubsi. Dan di bidang-bidang lain pun sama seperti itu, Mbak. Untuk waktu kerja Bapak sendiri dan jobdesk itu sudah jelaskah atau mengikuti alur jalannya pemerintahan itu gitu? Jadi perlu diketahui di mana kejaksaan ini kan kita ini bisa dibilang sipil atau pegawai, bisa juga dibilang kita ini militer. Kenapa gitu? Karena kita punya NIP, yaitu yang menandakan kita itu pegawai negeri.
kita juga punya NRP yang dimana kita ini arahnya ke militer atau nomor registrasi pokok. Jadi NRP itu yang dimiliki siapa aja? Salah satunya polisi, terus TNI. Nah, kita punya juga NRP dan salah satu organisasi atau instansi yang punya keduanya itu hanya kejaksaan, Mbak. Jadi kita berdiri di dua kaki, artinya kita ini semi militer gitu. Jadi jam kerja kita memang tepat waktu, maksudnya sudah konstan seperti itu. Akhirnya jam kerja kita itu masuk 7:30 sampai pulangnya itu sekitar jam 4 gitu, Mbak. Tapi karena kita punya NRP yang dimana itu hanya milik militer atau semi militer, jadi kita harus sedia menyisakan waktu kita 24 jam untuk pekerjaan. Contohnya saya kan di bidang intelijen. Saya pernah maksudnya dihubungi oleh kepala intelijen saya untuk menangkap seorang DPO itu pukul 2 malam. Jadi mau nggak mau kita harus terima dan kita harus melaksanakan tugas atau perintah itu gitu, Pak. Setiap akan menjalankan tugas gitu kan ada perintah nih dari atasan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara pimpinan Bapak dalam mengatur job desk-nya gitu? Atau dia tipe yang memaksakan untuk harus dilakukan, atau ada semacam fleksibel ya, lebih fleksibel lagi, atau dia yang memberi arahan nanti begini gitu? Sebenarnya karena kita ini semi militer, bisa dikatakan seperti itu, kita tetap punya sistem komando, Mbak. Di mana apapun yang dikatakan perintah, yang katakan pimpinan itu adalah perintah, artinya harus kita taati, harus kita penuhi gitu, Mbak. Ya meskipun di kejaksaan tetap ada toleransi, kita bisa juga nggak yang semena-mena otoriter kayak kamu sini ini tanpa alasan. Nah, biasanya pimpinan tetap meminta pendapat kepada kita gimana kalau caranya untuk menjadi semua bidang ini melakukan tugasnya secara baik gitu, Mbak. Artinya semua itu perlu pertimbangan juga, dan kita biasanya ada rapat evaluasi, terus kemudian kita ada rapat kerja juga. Jadi semacam memang pimpinan itu memberi arahan atau suatu perintah yang harus ditaati, tapi tidak memungkinkan pimpinan itu untuk melakukan rapat, jadi meminta pendapat kepada masing-masing dari kita gitu. Menurut Bapak sendiri, apakah cara yang dilakukan sama pemimpin Bapak di kantor itu cara yang cukup efektif untuk melakukan pekerjaan itu, atau mungkin ada cara yang lain yang menurut Bapak lebih tepat? Sebenarnya karena ini kita kembali lagi, Mbak, ya, yang seperti saya bilang, karena kita kan instansi yang semi militer, kita ini salah satu aparat penegak hukum. Jadi kita juga harus menggunakan sistem itu gitu, Mbak. Karena apa? Untuk menjaga pertama marwah dari instansi kita itu sendiri. Nah, terus kedua ya kita juga harus disiplin gitu, Mbak. Artinya menurut saya yang dilakukan pimpinan saat ini itu sudah efektif. Kenapa? Karena kalau kita nggak secara tegas atau nggak disiplin, maka semua pekerjaan kita sebagai aparat penegak hukum itu bisa tidak berjalan sesuai dengan seharusnya gitu, Mbak. Jadi menurut saya langkah yang saat ini pimpinan lakukan itu sudah baik dan sudah efektif. Baik. Konsekuensi apa atau reward apa yang biasanya diberikan oleh pimpinan ketika Bapak sendiri sudah menyelesaikan tugas dengan baik? Jadi pastinya, Mbak, ya, kalau misalkan reward itu sebenarnya kita juga setiap anggota atau setiap pegawai di kejaksaan, kalau di saya ini kan jaksa, nah kalau di saya ini ada namanya angka kredit, Mbak. Setiap kita melakukan suatu tugas, kita itu bisa menambah ke kredit kita, di mana yang ketika angka kredit itu sudah terpenuhi, maka kita akan mengalami kenaikan pangkat seperti itu, Mbak. Nah, tapi punishment yang akan kita hadapi ketika kita melanggar atau kita kan banyak nih instansi-instansi lain yang memang ada oknumnya gitu, Mbak, ya. Ya alhamdulillah kalau di kami kan bisa menjalankan sesuai tugasnya, tapi ketika ada oknum yang memang melakukan penyalahgunaan jabatan atau penyalahgunaan wewenang, itu akan ditindak tegas, Mbak. Pertama, kita akan ditegur oleh pimpinan langsung kita, yaitu kalau saya kan di bidang intelijen, pasti ditegur oleh kepala sistem intelijen. Kemudian
atau bisa langsung ditegur oleh kepala kejaksaan negeri itu, atau kita dilakukan pemeriksaan pengawasan memang jika itu ada unsur tindak pidana atau penyalahgunaan jabatan kita gitu Mbak, atau wewenang kita. Jadi kita ini di Kejaksaan Tinggi ada namanya, dan di Kejaksaan Agung ada namanya pengawasan dan pembinaan. Bidang pengawasan itu yang mengawasi kita. Jadi seluruh kinerja kita itu diawasi oleh bidang pengawasan itu. Nah, kalau di Kejati atau di Kejaksaan Tinggi itu namanya Aswas atau asisten pengawasan. Kalau di Kejaksaan Agung itu namanya Jamwas atau Jaksa Agung Muda Pengawasan gitu, Mbak. Baik, Bila, gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau buat setiap pengangkatan jabatan itu apakah waktunya gitu atau hanya karena sebuah buat? Jadi untuk kenaikan pangkat, memang kita kenaikan pangkat itu kan bisa diambil dua Mbak. Di mana ada fungsional, kita ini ada jabatan fungsional, ada juga struktural. Struktural itu yang memegang jabatan, contohnya kepala seksi, kemudian kepala subseksi, kepala kejaksaan negeri. Nah itu yang memegang jabatan itu kenaikan pangkat secara struktural. Tapi kita juga bisa secara fungsional, artinya kita tidak memegang jabatan. Tapi kenaikan pangkat itu tetap reguler 4 tahun sekali Mbak. Jadi 4 tahun sekali naik, 4 tahun sekali naik, 4 tahun sekali. Nah tapi kalau kita misalkan mengambil struktural, kita mau nggak mau harus memenuhi dulu angka kredit kita. Angka kredit kita tuh masing-masing kenaikan pangkat itu beda gitu. Nah kayak saya ini kan saat ini saya 3A. Nah nanti untuk kenaikan 3B ada harus angka kredit yang harus dipenuhi. Nah ketika angka kredit dipenuhi, kita tetap harus menunggu masa kerja atau waktu kerja, di mana 4 tahun sekali itu baru naik kenaikan pangkat gitu Mbak. Cukup ya, cukup jelas ya. Luar biasa narasumber kita hari ini ya. Ya, makasih ya Mbak. Ya, baik.